Salam sejahtera untuk kita semuanya, para sahabat GKI dimanapun para sahabat berada, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Wahyu dari GKI Sragen. Para sahabat semuanya, kita masih merasakan gegap gempita suasana pesta hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tentunya di saat kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, ketika bendera merah putih dikibarkan, kita mendengarkan sebuah lagu, yaitu lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Pertanyaannya, kira-kira para sahabat tahu enggak siapa pengarang, siapa penggubah lagu Indonesia Raya itu? Ya, penggubahnya adalah seorang pria laki-laki yang bernama Wage Rudolf Supratman, atau yang sering kita kenal dengan W.R. Supratman. Dan pada saat ini saya berada di tempat di mana zaman masa kecil dari Wage Rudolf Supratman bertumbuh. Saya berada di Memorial House W.R. Supratman. Tempat ini cukup terpencil, cukup jauh dari keramaian kota. Seperti kalau kita lihat tadi di awal, bagaimana suasana di sini begitu lengang, begitu sepi, yang ada hanya suara hewan-hewan hutan saja. Dan memang betul, pada saat ini saya berada di Memorial House W.R. Supratman yang letaknya ada di Desa Sumongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, di mana ini juga menjadi tempat kelahiran saya, kabupatennya saja, walaupun desanya berbeda, kecamatannya juga berbeda. Siapakah W.R. Supratman? Dia adalah seorang anak desa. Dia dikatakan, ia bukan siapa-siapa pada masa kecilnya. Tetapi dalam sejarah kehidupannya, dia kemudian memiliki sebuah kemampuan untuk memainkan alat musik pada masa itu. Dan dengan kemampuan musiknya, dia kemudian mengarang sebuah lagu. Dan pada akhirnya lagu ini menjadi lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya yang sudah kita tahu semuanya. Nah, kita lihat bagaimana sosok W.R. Supratman yang kalau kita katakan dia bukan anak seorang pejabat tinggi, dia bukan anak seorang terpelajar, dia bukan anaknya orang kaya, dia bukan orang kota, tetapi dia adalah anak seorang ibu yang cukup sederhana, yang hadir di tengah-tengah desa terpencil di pelosok Kabupaten Purworejo. Kita lihat bagaimana perjuangan, bagaimana hasil karya yang dimunculkan oleh W.R. Supratman ini. Kemudian dalam perjalanannya W.R. Supratman dikatakan atau disebut sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Sebuah kisah dari sosok pahlawan nasional Indonesia yang mungkin kita tidak begitu memahami secara detailnya. Tapi kita juga akan melihat di dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, di mana kita juga akan melihat seorang sosok pahlawan di dalam kehidupan bangsa Israel. Siapa dia? Salah satunya adalah yang bernama Daud.
Daud yang masih muda. Di dalam 1 Samuel pasal 17, di sana dikisahkan tentang perjalanan sosok Daud. Daud yang bukan siapa-siapa, dia juga adalah seorang yang kecil, dia hanya sebagai seorang penggembala domba. Dengan badannya yang kecil, wajahnya kemerah-merahan. Tetapi dalam kondisi secara fisik yang seperti itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkenan. Tuhan berkenan untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 17, kita akan membaca ayat 48 sampai dengan 50. Di sana dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Kisah tentang Daud melawan Goliat ini juga menjadi sebuah kisah yang sudah sangat dikenal dan juga sangat dipahami, bagaimana ini hendak menggambarkan sosok yang kecil, sosok yang lemah, tetapi mampu berperang melawan sosok yang perkasa, yaitu Goliat, yang dikatakan badannya seperti raksasa, badannya tinggi besar dan kekar. Tetapi Daud yang hanya bermodalkan sebuah umban dan sebuah batu kecil, ternyata mampu mengalahkan Goliat. Dan melalui peristiwa ini, kemudian Daud mendapatkan pengakuan dari bangsa Israel pada saat itu. Dan kalau kita mau membaca kisah-kisah berikutnya, kita bisa tahu bagaimana peperangan-peperangan berikutnya yang dipimpin oleh Daud mendatangkan kemenangan bagi bangsa Israel. Para sahabat semuanya yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ada dua sosok pahlawan di sini. Yang satu adalah W.R. Supratman, pahlawannya Indonesia. Yang satu adalah Daud, pahlawannya bangsa Israel. Mereka sama-sama berasal dari tempat yang terpencil. Mereka bukan siapa-siapa karena mereka juga bukan tentara, mereka bukan berasal dari keluarga yang berada, mereka bukan dari orang kaya. Mereka juga bukan dari orang yang berpendidikan. Nah, kita lihat kesamaan-kesamaan itu, dan kita juga bisa melihat buah hasil dari apa yang mereka kerjakan, hasil dari kehidupan mereka. Nah, apa yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus, bagaimana kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman pada Yesus. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkin kita juga bukan orang yang kaya raya. Mungkin kita juga bukan orang yang memiliki pendidikan tinggi. Tetapi marilah kita juga boleh belajar dari dua sosok yang saya bicarakan tadi, yaitu sosok W.R. Supratman dan juga sosok Daud. Kita belajar untuk dengan sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, agar kita juga bisa menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Dengan segala talenta,
dengan segala kemampuan yang kita miliki, marilah kita berikan, kita persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin.